Sahabat Zakat TV yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sehati, Sehat Islami. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mengenal 5 angka dalam tubuh kita. 5 angka ini 5 angka yang sangat penting. Mungkin kita sudah pernah mendengar di berbagai media, tetapi kali ini kita akan lebih mendalami apa sih 5 angka itu dan apa pengaruhnya bagi kesehatan kita. Sebelumnya kita mesti mengingat sabda Rasulullah pada satu ketika bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan ketika makan tidak sampai kenyang. Itu adalah sebuah filosofi kesehatan yang luar biasa dipandang dari aspek kesehatan modern. Itu adalah sebuah pengantar dari ketahui 5 angka dalam tubuh kita. Yuk kita kenali satu-satu. Apa saja sih 5 angka tersebut? Angka pertama adalah tekanan darah. Kita perlu memantau berapa sih sebenarnya tekanan darah kita. Minimal sebulan sekali periksakan diri kita ke dokter atau ke tenaga medis untuk mengetahui berapa sebenarnya tekanan darah kita. Berapa angka tekanan darah yang normal? Menurut definisi WHO, yang normal adalah untuk tekanan darah sistol di bawah 140 dan untuk diastolnya di bawah 90. Jika tekanan darah Anda sudah melebihi angka itu, waspadalah. Artinya kita sudah harus mencari apa yang salah dengan diri kita. Apakah pola makan yang kurang tepat, atau mungkin pola aktivitas yang kurang tepat, kurang gerak badan, dan lain-lain. Untuk angka tekanan darah ini, sebenarnya menurut penelitian cukup banyak diabaikan oleh kita, karena merasa tidak ada gejala. Biasanya orang mengasumsikan tekanan darah tinggi dengan keluhan pusing, padahal tidak selalu bergejala. Seringkali tidak menunjukkan gejala sampai tekanan darah mencapai sangat tinggi. Jadi, ketika kita memeriksakan tekanan darah secara rutin sebulan sekali, tidak mahal, sangat mudah, bisa di mana-mana, akan sangat besar pengaruhnya dalam kesehatan kita. Itu yang pertama, tekanan darah. Untuk yang kedua, ini sesuatu yang sangat mudah diukur, cukup dengan pita ukuran, yaitu lingkar perut. Lingkar perut ini jarang dijadikan indikator kesehatan bagi masyarakat kita secara umum, padahal ini merupakan indikasi kesehatan yang penting. Bagi laki-laki umumnya dianggap masih wajar jika lingkar perutnya di bawah 90 cm dan untuk wanita di bawah 80 cm. Kenapa ini penting? Karena lingkar perut itu menunjukkan berapa banyak lemak yang tertimbun dalam tubuh kita. Umumnya ketika tubuh kita memiliki kelebihan lemak berasal dari makanan dan lain-lain, itu lemak itu akan ditumpuk dalam beberapa tempat. Yang paling sering misalnya di perut, kemudian di leher, kemudian di paha dan lain-lain ya. Tapi biasanya yang paling terlihat di perut karena lemaknya bisa sangat tebal. Dan ketika dia sudah menumpuk, sulit untuk dikurangi. Biasanya memerlukan upaya yang sangat disiplin dari sisi makanan maupun olahraga yang keras. Lingkar perut ini mengukurnya mudah. Jadi terutama sejajar dengan pusar, diukur selingkar dari depan sampai belakang. Ukurlah berapa lingkar perut Anda, perut kita saat ini, dan kita ketahui ketika lingkar perutnya melebihi 90 bagi laki-laki, melebihi 80 bagi wanita, itu sebuah tanda bagi kita untuk mulai memperbaiki pola hidup kita. Baiki makanan, banyak gerak badan, kurangi stres, perbanyak zikir, banyak salat, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan kita secara umum. Itu yang kedua. Apa sih yang ketiga? Yang ketiga adalah berat badan. Beberapa teman tidak ingin mengukur berat badan karena takut karena jadi ketahuan gemuknya misalnya. Tetapi mengukur berat badan sebulan sekali penting bagi kita untuk mengetahui pergerakan berat badan kita. Berat badan kita cenderung tidak statis ya. Kadang naik, kadang turun, tapi biasanya range-nya tidak terlalu jauh. Untuk berat badan ini kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan indeks massa tubuh. Agak sedikit rumit tapi cukup pakai pulpen saja. Ukur berat badan Anda, ukur tinggi badan Anda dalam sentimeter, lalu hitung dengan rumus tinggi badan dibagi berat badan kuadrat. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Hasilnya itu kalau angkanya di antara 20 sampai 25 berarti berat badan Anda masih ideal. Jika sudah melebihi itu, kembali tadi waspada, perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan. Karena biasanya sumber peningkatan berat badan ada di penimbunan lemak.
Ketika banyak lemak, maka metabolisme kita cenderung tidak efektif. Lain halnya jika berat badannya itu bersumber dari otot. Kalau berat badannya bersumber dari otot, maka cenderung berat badannya efektif meskipun cukup besar badannya, tapi kalau massa ototnya banyak, maka pembakaran lemaknya akan efektif. Nah, saudara-saudara, 3 hal tadi, yaitu mengukur tensi darah sebulan sekali, kemudian mengukur lingkar pinggang sebulan sekali, kemudian mengukur berat badan kalau bisa sebulan sekali. Itu 3 langkah yang sangat mudah, tidak memerlukan alat yang canggih, dan efektif untuk memantau kondisi kesehatan kita secara umum. Itu adalah sebuah diagnosa sendiri atau self-diagnose untuk mengukur seberapa sehat sih badan kita dan seberapa bugar badan kita. Ketika angka-angka di 3 indikator tersebut sudah mulai beranjak lebih, maka yuk kita mulai ubah pola hidup, tingkatkan gerak badan, kemudian kurangi makanan berlemak dan sebagainya. Kita mungkin ingin tahu apa nomor 4-nya. Nomor 4-nya agak sedikit memerlukan effort, yaitu kita mengukur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol sering kita dengar di TV, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, dan lain-lain. Dalam bahasa medis, kolesterol itu ada 2, yaitu HDL, istilah medisnya, itu kolesterol yang baik. Kenapa baik? Karena dia harus angkanya tinggi. Kalau LDL angkanya harus rendah. HDL yang bagus adalah angkanya di atas 35, sementara LDL yang bagus di bawah 150. Untuk memeriksa kolesterol, biasanya kita perlu datang ke laboratorium terdekat. Kemudian biasanya dahului dengan puasa dulu ya, puasa 8 jam, kemudian ambil darah dan tunggu hasilnya. Pemeriksaan yang sederhana, relatif tidak terlalu mahal, dan hasilnya bisa langsung dilihat. Ketika angka HDL-nya lebih dari 35, biasanya itu berkaitan dengan LDL yang juga di bawah, di atas normal, di atas 150. Dalam tubuh kita, 2 jenis kolesterol ini saling mempengaruhi. Ketika LDL-nya cenderung tinggi, yang diakibatkan dari konsumsi makanan berlemak yang berlebihan, atau konsumsi makanan yang tidak sehat atau kita sebut junk food, maka cenderung LDL-nya sangat tinggi sehingga HDL-nya rendah. HDL itu berhubungan dengan faktor yang kita sebut dengan antioksidan. Jadi dalam tubuh kita itu ada mekanisme metabolisme yang mencegah sel-sel itu rusak diakibatkan dari paparan berbagai zat kimia luar, termasuk makanan-makanan yang tidak sehat. Ketika HDL-nya tinggi, maka relatif tubuh kita akan lebih baik merespon zat-zat yang tidak sehat tersebut. Tapi ketika HDL-nya rendah, maka tubuh kita jadi kekuatannya jadi berkurang. Saudara sekalian, sahabat Zakat TV yang saya muliakan, pemeriksaan kolesterol ini biasanya kalau di laboratorium satu paket dalam 4 pemeriksaan. Jadi ada kolesterol umum, kemudian HDL, LDL, dan kolesterol total. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan pembicaraannya pada segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. TV yang saya muliakan, kita ketemu lagi dalam acara Sehati segmen kedua. Tadi kita sudah membahas tentang 4 angka yang perlu kita ketahui. Pertama, tekanan darah yang harus di bawah 140/90. Kemudian yang kedua, lingkar perut, laki-laki di bawah 90 cm, wanita di bawah 80 cm. Kemudian berat badan, usahakan sesuai dengan indeks massa tubuh. Masih ingat rumusnya? Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Hasilnya antara 20 sampai 25. Kalau ingin lebih detail, Anda bisa browsing di
website banyak sekali ya. Kemudian kita sudah masuk ke segmen ketiga, yaitu tentang yang keempat tentang kolesterol, HDL dan LDL. Biasanya kalau pemeriksaan kolesterol di laboratorium itu kita sebutnya kolesterol lengkap. Biasanya komponennya ada 4, kolesterol total, trigliserida, HDL dan LDL. Tapi yang kita lihat biasanya angka HDL dan LDL-nya. Jadi HDL di atas 35, LDL di bawah 150, itulah target kesehatan kita. Ketika angkanya tinggi, biasanya itu penyebabnya paling utama adalah pola makan. Pola makan yang tidak sehat. Kita akan nanti bicara lebih lanjut setelah poin yang kelima. Kita bahas poin kelima dulu. Apa angka yang kelima? Yaitu gula darah puasa. Gula darah puasa diperiksa setelah puasa 8 jam. Hampir sama dengan kolesterol. Puasa itu artinya tidak makan makanan yang mengandung kalori selama 8 jam. Biasanya saya menganjurkan puasa dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, kemudian ke laboratorium ambil darah. Tapi tetap boleh minum air putih. Itulah angka gula darah puasa. Angka gula darah puasa yang dianjurkan di bawah 100. Ketika angkanya di atas 100, itu merupakan alarm buat kita. Apalagi kalau angkanya sudah mencapai 200, itu sudah hampir bisa dipastikan itu gejala diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus adalah satu penyakit yang saat ini di dunia ini disebut dengan silent epidemic. Epidemi adalah penyakit yang menyebar sangat luas, tapi ini silent, nggak kelihatan, nggak ada keluhan. Tahu-tahu orangnya sudah sakit, manifestasinya bisa banyak, misalnya borok di kaki, atau ada serangan jantung dan lain-lain. Gula darah puasa dimasukkan di dalam 5 angka penting dalam tubuh kita karena hal itu, mencegah diabetes. Paling tidak kita memeriksakan diabetes kita 3 bulan sekali, memeriksakan gula darah puasa kita. Di samping itu kita juga perlu menjaga makanan kita dan menjaga aktivitas kita agar angkanya tetap tidak tinggi. Kebanyakan bagi kita yang hidup di perkotaan atau misalnya punya kegiatan rutin harian, pagi berangkat, pulang sore atau sampai malam dan lain-lain, cenderung punya pola aktivitas yang kurang mendukung kesehatan. Misalnya untuk mencari makan yang sehat biasanya agak sulit ya, karena kita di perjalanan, sehingga kita cenderung mengkonsumsi apa yang mudah, dan yang mudah itu biasanya tidak sehat, cenderung banyak karbonya, banyak gorengannya, dan itu jadi sumber bertambahnya lemak dalam tubuh kita. Ketika lemak bertambah, biasanya umumnya kadar gula darah juga bertambah. Sedikit pengetahuan, 1 gram karbohidrat atau glukosa itu menghasilkan 4 kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, dan 1 gram protein seperti ayam dan lain-lain atau tahu menghasilkan 4 kalori. Jadi pada takaran yang sama, lemak menghasilkan gula darah lebih banyak. Nah, umumnya makanan kita setiap hari memperoleh 3-tiganya. Jadi ada glukosanya, ada proteinnya, dan juga ada lemaknya. Berarti kita pada porsi yang sama udah memperoleh lebih dari 16 kalori pada takaran yang sama, sehingga sangat besar sekali kalori yang masuk dalam tubuh kita melebihi kebutuhan kita. Karena aktivitas kita cenderung umumnya tidak banyak bergerak. Kita umumnya cenderung banyak diam, stay, duduk dan lain-lain. Biasanya terlihat pada pola aktivitas masing-masing ya. Itu artinya kemungkinan kita untuk memiliki kadar gula darah puasa yang lebih dari 100 itu cukup besar bagi masyarakat. Pernah saya memperoleh angka diabetes itu secara epidemi melebihi 1/4 dari populasi, tetapi yang memeriksakan diri kurang dari itu, sangat jauh. Biasanya yang memeriksa itu yang sudah punya gejala, komplikasi dan lain-lain. Kenapa memeriksa gula darah penting? Saya perlu ceritakan beberapa komplikasi diabetes yang sangat mengganggu kita. Misalnya, 1, diabetes kalau menyerang mata dia bisa menimbulkan gangguan penglihatan, katarak diabetes. Kalau menyerang jantung, otot jantung, dia bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau menyerang sel-sel ginjal yang paling dalam, parenkim ginjal namanya, dia bisa menyebabkan gagal ginjal yang ujung-ujungnya mengharuskan kita untuk cuci darah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya dan betapa besar biayanya dan kesulitannya. Banyak lagi. Misalnya kalau menyerang pembuluh darah yang di kaki, dan ini paling sering di kaki, yang paling sering adalah timbulnya borok di kaki yang menahun, diobati dengan obat yang mahal pun sulit. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah tidak normal lagi, fungsi pembuluh darahnya sudah tidak baik,
yang awalnya sebenarnya disebabkan oleh adanya diabetes mellitus, yaitu kadar gula darah yang tidak terkontrol, dan banyak hal lagi yang lebih berat. Semua hal itu menyebabkan kita terganggu dalam sisi aktivitas, produktivitas, efektivitas. Jadi dengan mengontrol kadar gula darah secara periodik, katakanlah 3 bulan sekali, akan sangat membantu kita untuk mencegah kita dari komplikasi atau penyulit dari diabetes tersebut. Kombinasikan dengan kadar kolesterol yang tinggi. Kalau kita cegah kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, insya Allah hidup kita lebih sehat. Jadi sahabat Zakat TV yang saya muliakan, ingat 5 angka yang paling penting kita ketahui untuk menjaga kesehatan kita. 1, tekanan darah yang harus di bawah 140/90. Yang kedua adalah lingkar perut, bagi laki-laki di bawah 90 cm, bagi wanita di bawah 80 cm. Kemudian berat badan diukur sebulan sekali. Kemudian kadar kolesterol HDL di atas 35 dan LDL di bawah 150, di atas 150, di bawah. Dan gula darah puasa di bawah 100. Dengan 5 angka yang sangat sederhana, insya Allah kita bisa memantau apa yang kita sebut dengan kondisi sehat dan bugar yang baik. Sahabat Zakat TV semua, terus gimana dong caranya agar 5 angka ini selalu dalam keadaan normal? Oke, prinsipnya adalah pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik. Ada 3 aspek di sini. 1 aspek makanan, kedua aspek aktivitas, dan ketiga aspek pikiran atau rohani. Saya akan bahas satu persatu. Aspek makanan. Dalam masyarakat kita saat ini, makanan adalah faktor penyumbang terbesar dari kondisi yang tidak sehat tersebut. Umumnya makanan kita itu sangat banyak mengandung karbohidrat, yang ujungnya adalah gula darah. Gula darah dalam tubuh kita ketika masuk berlebihan, maka kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang saya muliakan, kita bertemu lagi pada segmen Sehati. Kita akan menunjukkan apa saja tips-tips agar 5 angka tersebut bisa tetap dalam range normal. Tadi ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu pertama makanan, kedua aktivitas, dan ketiga adalah pikiran atau rohani. Untuk makanan, kecenderungan kita saat ini, makanan itu sangat banyak mengandung karbohidrat dan lemak. Karena memang itu yang paling mudah untuk diolah, cenderung lebih awet, dan rasanya lebih enak. Tiga hal itulah yang menyebabkan hampir di semua tempat makan, 3 karbo inilah yang sangat banyak mendominasi dengan berbagai macam variannya. Misalnya yang paling gampang, sarapan dengan nasi uduk, lauknya kentang goreng sama mie goreng. Itu semuanya karbo, ditambah sambal goreng. Mudah, awet, tetapi semuanya karbo dan kurang sehat jika dikonsumsi terus-menerus. Kita membutuhkan perubahan dari sisi pola makan. Ketika pola makan kita evaluasi sangat banyak mengandung karbo, maka kita harus sangat banyak menambahkan serat. Serat itu terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebenarnya yang lebih mudah dikonsumsi adalah sayur-sayuran karena harganya lebih murah dan jumlahnya bisa banyak. Konsumsilah minimal 1 mangkok sayuran yang berserat, berkuah, tanpa minyak setiap hari. Kalau misalnya lebih bagus lagi, 2 mangkok sayur. Banyak, macam-macam, bisa bayam, kangkung, sawi, brokoli, dan lain-lain. Satu jenis makanan yang agak istimewa itu brokoli. Brokoli itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, cenderung mengenyangkan karena seratnya banyak.
dan dia juga sekaligus membakar lemak karena pada proses makannya itu membutuhkan energi. Kita brokoli harus dikunyah sangat banyak supaya dia hancur, dan juga dalam proses pencernaannya dia membantu membakar lemak. Buah-buahan juga banyak, utamakan buah-buahan yang banyak airnya sehingga cenderung mengenyangkan pada porsi yang tidak terlalu banyak. Kemudian makanan apa lagi yang harus kita konsumsi? Air putih harus dibiasakan diminum minimal 8 gelas sehari. Kira-kira satu gelas itu 200 sampai 250 cc, jadi sekitar 1500 sampai 2000 cc setiap hari. Kalau aktivitas kita banyak, maka tambah agar mengganti cairan yang keluar dari keringat dan pernapasan. Air sangat dibutuhkan dalam tubuh kita dalam metabolisme. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, misalnya pada kondisi panas, keringat banyak, penguapan banyak, kita cenderung merasa lelah. Itu adalah sebuah warning atau alarm dalam tubuh kita agar kita segera mengkonsumsi air putih dengan banyak. Bagaimana kalau mengkonsumsi minuman yang ada rasanya misalnya? Kan banyak nih, misalnya ada teh yang manis, ada kopi, atau mungkin minuman-minuman bersoda yang pada saat diminum menimbulkan rasa segar. Satu hal yang mesti diperhatikan, minuman bersoda itu cenderung tidak mengandung zat gizi kecuali glukosa. Jadi kalau minuman bersoda itu dikonsumsi, sebenarnya kita menambah kadar glukosa dalam tubuh kita. Kembali ke tadi, gula darah normalnya. Itu yang minuman. Jadi dianjurkan tidak terlalu sering. Utamakan untuk segar badan kita, utamakan air putih. Itu untuk yang minuman bersoda, dan jenisnya sangat banyak ya. Baik yang dengan berbagai macam merek ya. Utamakan air putih. Minuman lain silakan dikonsumsi, tapi jumlahnya terbatas, hanya untuk penambah saja. Air putih tidak boleh kurang dari 8 gelas sehari. Kemudian biasanya orang sering menganalogikan jus itu dengan kesegaran dan juga kesehatan. Silakan, karena jus buah juga sesuatu yang sangat penting dan mudah. Jadi kita dapat seratnya. Jus itu biasanya yang ada serat adalah jus yang dengan ampasnya. Kalau ampasnya dibuang berarti seratnya sangat sedikit. Tetapi, ada tapinya, kalau jus itu ditambah dengan susu atau ditambah dengan gula cair, itu berarti menambah jumlah kalori melebihi yang kita butuhkan. Jadi utamakan ketika kita mengkonsumsi jus buah, itu utamakan yang tanpa gula, jadi segar. Itu sekelumit tentang makanan. Jadi kurangi karbo, tingkatkan serat, perbanyak minum air putih. Kalau yang lain silakan dikonsumsi. Itu dari sisi makanan. Perubahan sedikit pada pola makan kita, insya Allah akan mengurangi jumlah kalori, mengurangi jumlah lemak, sehingga kesehatan kita cenderung dalam jangka panjang akan lebih baik. Itu aspek makanan. Kemudian untuk aspek aktivitas, aktivitas yang dianjurkan adalah aktivitas yang menggerakkan otot-otot besar. Apa sih otot-otot besar itu? Otot kaki dan otot badan, punggung dan otot dada ya, otot bahu. Itu otot besar. Jadi kegiatan apa yang dianjurkan untuk meningkatkan kesehatan? Satu, gerak badan. Gerak badan yang melibatkan itu biasanya jalan kaki. Ada program misalnya 5.000 langkah sehari. Itu sesuatu yang simplifikasi atau memudahkan tapi cukup efektif. Jalan kaki, misalnya turun angkot, jalan kaki. Ada juga yang senang dengan sepeda. Sepeda juga cukup bagus karena membakar kalori lebih banyak. Atau lari pagi, atau lari siang. Kalau nggak panas, atau lari sore. Untuk jalan kaki cukup misalnya Anda jalan kaki 30 menit sehari, 3 kali seminggu. Syukur-syukur bisa tiap hari. Minimal otot bergerak, metabolisme lancar, dan lemak akan terbakar. Olahraga lain juga boleh. Tetapi untuk pada saat ketika kita memang sudah mengalami kelebihan lemak yang cukup banyak, maka dianjurkan mengkombinasi olahraga yang sifatnya menggerakkan otot tadi yang kita sebut dengan olahraga aerobik, dengan olahraga yang sifatnya beban atau memaksimalkan otot. Misalnya kita sering lihat orang-orang masuk ke gym atau tempat olahraga atau tempat fitness. Di situ biasanya banyak alat-alat yang digunakan untuk melatih otot bahu, otot paha, dan lain-lain. Sebenarnya tidak perlu alat. Kita hanya perlu melakukan gerakan-gerakan tanpa alat, misalnya push up atau sit up atau back up atau pull up ya, yang menggerakkan otot-otot besar dikombinasi dengan kegiatan kardio atau lari atau jalan pagi, sehingga
kegiatan tersebut membakar dua hal, membakar glukosa yang sedang ada dan membakar lemak yang tertimbun. Itu aktivitas. Dan memang cenderung bagi kita barangkali yang sehari-hari lebih banyak beraktivitas dalam ruangan, gerakan olahraga ini sangat penting karena selain menggerakkan otot juga menyebabkan kita bisa menghirup udara pagi yang lebih baik, sehat. Kemudian kalau Anda ingin berolahraga besar, boleh, misalnya renang atau bulu tangkis atau bola, tapi jangan lupa konsumsi cairan yang cukup pada saat berolahraga sehingga Anda tidak mengalami dehidrasi. Itu faktor olahraga. Dan ketiga adalah faktor pikiran. Kita harus selalu menjaga agar pikiran kita tetap tenang, tidak stres. Salah satunya bagi kita muslim adalah dengan melaksanakan sholat lima waktu dan zikir sesudah sholat. Sehingga dengan hal tersebut kita juga akan memperoleh kesehatan yang lebih baik. Demikianlah pemirsa sahabat Zakat TV sekalian, semoga ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.